Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai model-model farmakokinetik yang menjadi dasar mengapa kalkulasi farmakokinetik dilakukan. Referensi yang kita gunakan pada materi ini adalah textbook dari Leon Sergel dan Yu yang berjudul Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetic. Untuk menghitung parameter farmakokinetik diperlukan data konsentrasi obat dalam darah pada waktu tertentu. Perlu diingat bahwa darah secara keseluruhan terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, platelet, dan berbagai jenis protein seperti albumin dan globulin. Pada penerapan farmakokinetik, pengukuran kadar obat dalam darah biasanya melalui serum atau plasma. Bagaimana cara mendapatkan serum dan plasma? Untuk mendapatkan serum, darah yang telah diambil didiamkan hingga menggumpal. Kemudian, serum diambil pada bagian supernatan setelah disentrifus. Sedangkan untuk mendapatkan plasma, maka sampel darah yang telah diberi antikoagulan terlebih dahulu kemudian disentrifus dan setelah itu baru diambil cairan supernatannya. Di dalam tubuh, plasma berada di seluruh jaringan tubuh. Obat akan berada di plasma atau juga dapat berikatan dengan protein yang berada juga di dalam plasma. Harus diingat bahwa hanya obat yang bebas atau tidak berikatan yang akan menuju ke jaringan tubuh dan memberikan efek. Dalam farmakokinetik, jika kita menganggap jumlah obat yang berada dalam plasma darah sama dengan yang berada di dalam jaringan, maka dengan mengambil cuplikan sampel obat dari dalam plasma, kita dapat memperkirakan jumlah obat yang ada pada jaringan atau sel. Pada tabel ini, kita dapat melihat perbedaan antara sampel darah, serum, dan plasma. Kemudian pada farmakokinetik, kita lebih sering menggunakan plasma daripada whole blood atau serum. Obat berada dalam keadaan dinamis dalam tubuh dan dapat melalui beberapa keadaan. Baik itu bergerak di antara jaringan, berikatan dengan plasma, atau komponen sel yang lain. Atau bisa juga mengalami metabolisme. Kondisi distribusi dan disposisi obat sebenarnya bersifat kompleks. Dan proses mulai dari distribusi, metabolisme, dan ekskresi sering terjadi secara bersamaan. Dalam hal pengujian farmakokinetik untuk obat baru, untuk memahami proses yang sangat kompleks ini, maka dibutuhkan model matematika dan statistik untuk memperkirakan dosis obat dan frekuensi dosis yang efektif. Istilah model merupakan hipotesis dengan menggunakan istilah matematika untuk menjelaskan atau mendeskripsikan hubungan kuantitatif secara sederhana. Beberapa kegunaan dalam model farmakokinetik antara lain adalah 1. Untuk memproduksi jumlah obat yang berada pada plasma, jaringan, dan urin. Kemudian yang kedua, menghitung dosis optimum secara individual untuk setiap pasien. Yang ketiga adalah memperkirakan jumlah obat atau metabolit obat yang terakumulasi di jaringan tertentu. Kemudian yang keempat, melihat hubungan antara konsentrasi obat dalam tubuh dan efek farmakologis atau toksisitasnya. Yang kelima adalah membandingkan perbedaan parameter farmakokinetika antara sediaan yang berbeda. Kemudian yang keenam, menjelaskan adanya interaksi obat atau menggambarkan pengaruh kondisi fisiologis atau penyakit terhadap absorpsi, distribusi, ataupun eliminasi dari obat. Suatu model farmakokinetik dapat berdasar pada empiris, fisiologis, atau kompartemen. Metode empiris sebenarnya metode yang sangat praktis, tetapi tidak dapat menjelaskan secara rinci terkait proses absorpsi, distribusi, metabolisme secara aktual. Sedangkan metode fisiologis juga mempunyai batasan, yaitu untuk mendapatkan data kita harus mengambil sampel dari setiap organ untuk mengetahui perbandingan konsentrasi obat antara organ-organ tersebut. Tetapi hal ini sangat memungkinkan jika yang kita gunakan adalah pengujian pada hewan coba, tetapi untuk manusia itu kita harus mempertimbangkannya.
Suatu model yang simpel dan sangat berguna dalam farmakokinetik adalah model kompartemen. Model kompartemen ini menggambarkan bahwa setiap bagian tubuh merupakan kompartemen-kompartemen yang saling berhubungan satu sama lain. Karena obat didistribusikan dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain, maka model ini lebih banyak digunakan dalam farmakokinetik. Suatu kompartemen atau tangki atau box menggambarkan kondisi keberadaan obat. Jika obat tersebut terdistribusi secara merata ke setiap jaringan, maka jumlah kompartemen yang digunakan hanya satu. Model kompartemen dibuat berdasarkan asumsi dari persamaan linear. Kemudian terdapat dua jenis model dalam model kompartemen, yaitu yang pertama model mammillary dan yang kedua adalah model quaternary. Yang pertama, model mammillary adalah model yang paling sering digunakan dalam farmakokinetik. Dalam model mammillary terdapat satu kompartemen utama atau kompartemen satu, atau biasa juga disebut dengan kompartemen sentral yang mewakili pembuluh darah. Kemudian terdapat kompartemen 2 yang juga biasa disebut kompartemen jaringan yang mewakili jaringan tubuh yang merupakan tujuan kerja obat. Dalam model mammillary ini terbagi menjadi 4 jenis model, yaitu 1. One compartment open model untuk penggunaan IV. Kemudian yang kedua adalah one compartment open model dengan first order absorption untuk penggunaan obat-obat di luar IV. Kemudian yang ketiga, two compartment open model IV injection. Kemudian yang keempat adalah two compartment open model with first order absorption. Di mana model 1 dan 3 mewakili pemberian secara intravena dengan kita lihat tadi namanya. Kemudian model 2 dan 4 mewakili pemberian oral. Perlu diperhatikan, pada ilustrasi model mammillary ini terdapat laju eliminasi yang disimbolkan dengan huruf K kecil. Kemudian laju absorpsi diberikan simbol K kecil A dengan huruf A. Kemudian adapun jika menggunakan dua kompartemen 1 dan 2, maka jika model tersebut ada laju perpindahan obat dari kompartemen 1 dan 2 atau dari 2 ke 1, maka diberikan simbol K12 untuk perpindahan dari kompartemen 1 ke 2 dan K21 untuk perpindahan dari kompartemen 2 ke kompartemen 1. Selanjutnya, jika laju distribusi obat antara kompartemen sentral dan kompartemen jaringan sama, maka model yang digunakan adalah model 1 ataupun model 3 jika itu merupakan obat non-intravena. Sebaliknya, jika kemampuan obat untuk berpenetrasi ke kompartemen jaringan itu berbeda-beda, maka kita akan menggunakan model 2 atau 4. Nah, model-model ini nantinya akan digunakan untuk membuat persamaan matematika agar kita dapat memperkirakan parameter-parameter farmakokinetik dari suatu obat, utamanya untuk obat yang baru atau juga bisa untuk obat-obat yang akan dikembangkan. Untuk penerapan farmakokinetik, maka kita akan membahas di pertemuan berikutnya. Saya kira untuk video kali ini cukup, semoga bisa tercerahkan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita akan berdiskusi pada pertemuan. Dan untuk lebih lengkap dapat dibaca di buku Biopharmaceutics and Pharmacokinetic Applied. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap sehat.